Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pernahkah kita berpikir mengapa konflik selalu ada di tengah masyarakat, organisasi, bahkan di lingkungan keluarga kita sendiri? Apakah konflik selalu berdampak negatif atau justru berdampak positif? Nah, di video kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang teori konflik dan manajemen konflik, di mana teori konflik itu dipandang sebagai bagian dari ilmu sosial, serta manajemen konflik yang membahas tentang cara-cara untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang damai tanpa adanya perpecahan. Yang selanjutnya yaitu pengertian teori konflik dan manajemen konflik. Teori konflik menjelaskan bahwa konflik adalah hal yang wajar dan tidak terhindarkan dalam setiap interaksi sosial, terutama ketika ada perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan. Konflik bisa menjadi sumber perubahan positif jika dikelola dengan baik. Pendekatan yang memandang masyarakat selalu berada dalam pertentangan akibat perbedaan kepentingan, kekuasaan, dan sumber daya. Yang kedua yaitu pengertian dari manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan proses pengelolaan perbedaan tersebut agar tidak merusak hubungan, melainkan menghasilkan solusi yang konstruktif. Pendekatan yang efektif dalam manajemen konflik melibatkan komunikasi terbuka, empati, dan kerjasama untuk mencapai hasil yang menguntungkan. Proses mengelola konflik agar dapat diselesaikan dengan adil, efektif, dan membangun tujuannya bukan menghapus konflik sepenuhnya, tetapi mengarahkannya menjadi sesuatu yang produktif melalui komunikasi, negosiasi, dan musyawarah. Dalam Islam, manajemen konflik mendepankan prinsip perdamaian, keadilan, dan musyawarah. Dapat dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Pembahasan yang pertama mengenai tokoh yang mencetuskan teori. Yang pertama yaitu tokoh Karl Marx, adalah seorang filosof, ekonomi, dan teoritikus politik Jerman yang lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Trier dan meninggal pada tanggal 14 Maret 1883 di London. Karl Marx dikenal karena pemikirannya tentang komunisme, sosialisme, dan teori kelas. Ia berpendapat bahwa sejarah masyarakat ditentukan oleh perjuangan kelas antara borjuis dan proletariat. Marx juga mengembangkan teori tentang nilai surplus yang berpendapat bahwa nilai barang dan jasa ditentukan oleh jumlah kerja. Dan ada beberapa karya yang dimiliki oleh tokoh Karl Marx. Yang pertama yaitu Das Kapital pada tahun 1867. Yang kedua yaitu Manifesto Komunis pada tahun 1848. Dan yang terakhir yaitu The German Ideology. Tokoh yang kedua yaitu Max Weber adalah seorang sosiologi, sejarawan, dan ekonomi politik Jerman yang lahir pada tanggal 21 April 1864 di Erfurt, Rusia, dan meninggal pada tanggal 14 Juni 1920 di Munich, Bavaria. Dan tokoh Max Weber mempunyai karya-karya yang terkenal. Yang pertama, The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism. Yang kedua, Economy and Society. Yang ketiga, Politics as a Vocation. Yang terakhir yaitu Science as a Vocation. Dan contohnya yaitu konflik antar birokrasi dalam organisasi pemerintah. Tokoh yang ketiga yaitu Ralph Dahrendorf adalah seorang sosiologi, filsuf, dan politikus Jerman
yang lahir pada tanggal 1 Mei 1929 di Hamburg, Jerman, dan meninggal pada tanggal 17 Juni 2009 di Jerman. Ralph Dahrendorf juga mempunyai karya-karya yang terkenal. Yang pertama yaitu Class and Class Conflict in Industrial Society. Yang kedua yaitu Society and Democracy in Germany. Pada pembahasan sebelumnya menjelaskan tentang tokoh-tokoh teori konflik, dan yang selanjutnya membahas tentang tokoh manajemen konflik. Manajemen konflik berkembang lebih kemudian abad ke-20 dengan tokoh-tokoh seperti Mary Parker, Follett, and Kenneth Thomas yang menekankan pertama pencegahan konflik melalui komunikasi, yang kedua pendekatan win-win solution, yang terakhir yaitu pentingnya kerja sama dibanding konfrontasi. Dalam sejarah Islam, konsep manajemen konflik sudah dicontohkan Rasulullah SAW melalui Piagam Madinah, Perdamaian Hudaibiyah. Hubungan teori konflik. Hubungan teori konflik dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk sosiologi, psikologi, ilmu politik, manajemen, antropologi, dan filsafat. Jadi teori konflik menjelaskan sumber dan dinamika konflik. Yang kedua, manajemen konflik mempunyai hubungan dengan berbagai aspek. Contohnya komunikasi, negosiasi, kepemimpinan, kerjasama tim, hubungan, dan yang terakhir yaitu organisasi. Manajemen konflik menawarkan solusi pengelolaan konflik. Pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konteks lahirnya teori. Yang pertama, konteks lahirnya teori konflik. Teori konflik muncul pada abad ke-19 di tengah guncangan besar masyarakat Eropa akibat revolusi industri. Masa ini ditandai oleh perubahan drastis dalam struktur ekonomi, politik, dan sosial. Urbanisasi yang cepat, eksploitasi buruh di pabrik, dan jurang yang semakin lebar antara kelas pemilik modal borjuis dan kelas pekerja proletar. Karl Marx, tokoh utama teori ini, berpendapat bahwa konflik kelas adalah motor penggerak perubahan sejarah. Menurutnya, sejarah manusia selalu diwarnai oleh perjuangan. Contoh konteks lahirnya teori konflik di dunia nyata yang pertama yaitu revolusi Rusia pada tahun 1917. Terjadi karena ketimpangan sosial, ekonomi, dan ketidakpuasan rakyat terhadap aristokrasi yang memonopoli kekuasaan. Yang kedua, gerakan buruh abad ke-19 di Eropa. Mogok kerja massal dan tuntunan upah layak adalah bentuk nyata konflik kelas yang menjadi latar teori Marx. Dan ada beberapa contoh di Indonesia, era kolonial dan era reformasi pada tahun 1998, yaitu krisis ekonomi dan ketidakadilan politik. Yang selanjutnya yaitu konteks lahirnya manajemen konflik. Berbeda dengan teori konflik yang fokus pada penyebab dan dinamika pertentangan, manajemen konflik muncul sebagai respon terhadap dampak negatif konflik, terutama di abad ke-20 ketika dunia semakin kompleks akibat globalisasi, pertumbuhan organisasi besar, dan interaksi antar budaya. Ilmu ini menekankan pencegahan, pengelolaan, dan penyelesaian konflik secara konstruktif, sehingga konflik tidak menjadi destruktif, melainkan dapat diarahkan menjadi peluang perbaikan. Contohnya, Piagam Madinah, Perdamaian Aceh pada tahun 2005, dan yang terakhir yaitu program anti-bullying. Baik,
pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai konsep dasar teori konflik dan manajemen konflik. Yang pertama yaitu teori konflik. Melihat kehidupan masyarakat seperti sebuah arena yang penuh tarik-menarik kepentingan. Menurut teori ini, perubahan sosial sering terjadi karena adanya pertentangan antara kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah. Misalnya antara pemilik modal dan pekerja, atau yang punya kekuasaan dan yang tidak punya kekuasaan. Konflik dianggap wajar dan bahkan bisa menjadi pendorong perubahan. Contohnya, saat karyawan menuntut hak mereka melalui serikat buruh, itu bisa memicu perusahaan memperbaiki aturan kerja. Dan prinsip-prinsip utama dari dasar teori konflik yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya, perebutan ekonomi, pendidikan, informasi, contohnya rebutan posisi kerja. Yang kedua yaitu ketidaksetaraan kekuasaan, dominan group versus subordinate group, contohnya majikan atau buruh. Yang ketiga yaitu konflik sebagai motor perubahan, contohnya reformasi pada tahun 1998. Baik, selanjutnya di sisi lain ada juga yang namanya manajemen konflik, yaitu cara untuk mengelola pertentangan supaya tidak jadi masalah besar. Manajemen konflik lebih fokus pada bagaimana caranya mencegah konflik sejak awal atau kalau sudah terjadi. Bagaimana cara menyelesaikan dengan baik lewat musyawarah, mediasi atau kerjasama. Dalam Islam, hal ini sejalan dengan ajaran Islam, yaitu perdamaian dan musyawarah, supaya konflik justru bisa menjadi jalan mempererat hubungan, bukan merusakannya. Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah kritik terhadap teori konflik. Mengapa demikian? Karena teori konflik dianggap fokus terhadap pertentangan yang mengabaikan nilai kemakmuran, nilai perdamaian, kebudayaan, serta dimensi spiritual. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan tentang reduksi sosial yang menjadi pertarungan antar kelas. Jadi hal ini itu dalam teori konflik dianggap sebagai pemicu utama terjadinya konflik karena hal ini melibatkan antara kelas atas dan kelas bawah. Nah, contoh kasusnya itu misalnya di kantor perusahaan. Ada seorang karyawan junior yang merasa tertekan dengan cara komunikasi atasannya. Namun sebenarnya persoalannya itu bukan gaji ataupun beban kerja yang diberikan oleh atasannya, tetapi karena perbedaan latar belakang, budaya, generasi, dan cara penyampaian instruksi dari atasannya. Nah, hal ini sebenarnya bisa diatasi tanpa adanya pertikaian, tapi dengan cara saling mengenal antara satu sama lain. Nah, hal ini sesuai dengan manajemen konflik Islami. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan lita'arufu, agar kalian itu saling mengenal. Jadi prinsip ta'aruf ini sangat relevan dengan saling memahami latar belakang dan perbedaan yang bukan lagi sebagai sumber untuk menghasilkan pertikaian, tetapi menjadi peluang untuk memperkaya ilmu dan cara kerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga yaitu kurang memberikan solusi yang preventif ya. Dalam teori konflik cenderung mengkaji masalah yang sudah selesai, namun lemah dalam memberikan panduan bagaimana konflik itu bisa cepat terselesaikan. Nah, contoh kasusnya yaitu misal ketika di kampus ada mahasiswa baru yang bertikai dengan kakak tingkatnya karena diperlakukan tidak adil dalam masa orientasi. Nah, hal ini realitanya bisa diredakan dengan pihak kampus mengadakan kegiatan pembaruan bersama yang menekankan kerjasama dan rasa hormat antara kedua angkatan tersebut. Tetapi hal ini itu diadakan setelah konflik itu terjadi antara kedua belah pihak. Nah,
Manajemen konflik Islami dalam masalah ini yaitu dengan melaksanakan pendidikan tarbiyah antara keduanya, yaitu pendidikan akhlak dan juga tolong menolong. Nah, insya Allah jika nilai ini sudah direalisasikan antara kedua pihak tersebut, maka konflik banyak yang dapat dicegah sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Selanjutnya yaitu tentang pandangan Islam mengenai teori konflik. Jadi Islam itu mengakui adanya keberagaman pada manusia, baik dari segi suku, budaya, bahasa, maupun pandangan hidup. Jadi perbedaan inilah yang berpotensi memunculkan konflik jika perbedaan tersebut tidak dikelola dengan baik. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian itu saling mengenal. Nah, dalam ayat ini itu mengajarkan bahwa perbedaan adalah bagian dari rencana Tuhan ya. Jadi bukan semata-mata itu sebagai sumber permusuhan ya. Jadi konflik itu bisa muncul ketika perbedaan itu diwarnai dengan sifat egois, zalim, atau sikap diskriminatif. Nah, jika hal itu bisa dikelola dengan baik, maka konflik tidak akan memunculkan permusuhan antara satu dan lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah materi tentang prinsip-prinsip Islam dalam menyelesaikan konflik ya. Jadi Islam tidak hanya mengakui adanya konflik, tetapi memberikan mekanisme untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, yang pertama yaitu dengan as-sulh, yaitu perdamaian. Dalam Al-Quran dijelaskan, fa-aslihu bainahuma, damaikanlah antara keduanya. Jadi perdamaian as-sulh itu untuk menyelesaikan masalah antara kedua pihak supaya terciptanya perdamaian antara keduanya. Nah, yang kedua yaitu al-adl, yaitu keadilan. Di Al-Quran dijelaskan bahwa Allah menyuruh hambanya untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Quran surat An-Nisa ayat 58. Nah, hal ini pada ayat ini dijelaskan bahwa hendaklah berlaku adil atas segala apapun yang diputuskan. Yang ketiga yaitu asyura. Asyura yaitu musyawarah. Jadi dalam mencapai sesuatu itu dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu sama lain. Dan yang keempat yaitu dengan cara ta'awun. Ta'awun adalah kerjasama dalam kebaikan. Di Al-Quran dijelaskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi tolong menolong agar terciptanya kebaikan, tidak ada permusuhan antara satu dengan lainnya, seperti itu. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, maukah kalian aku beritahu tentang amalan yang lebih baik daripada sholat, puasa, dan sedekah? Sahabat pun menjawab, mau wahai Rasulullah. Lalu Nabi pun bersabda, yaitu mendamaikan perselisihan, karena rusaknya hubungan antara manusia itu adalah sebuah pengikisan. Jadi dalam konteks hadis tersebut bisa dipahami bahwa mendamaikan konflik, mendamaikan sebuah masalah adalah amal yang sangat-sangat tinggi nilainya, bahkan melebihi amalan sunnah yang lainnya. Kesimpulan daripada materi di atas yaitu bahwa konflik semata-mata bukan menjadi sebuah bencana, tetapi konflik adalah ruang bagi kita untuk saling memahami antara satu dengan lainnya. Teori konflik mengajarkan bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar, sedangkan manajemen konflik itu mengajarkan bahwa perbedaan itu bisa menjadi sebuah kekuatan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak lari dari konflik, tetapi meredamnya dengan cara yang baik.
akhir kata dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.